ihsan, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Yang mana oleh nikmat tersebut yang akan membawa kita ke alam yang sangat-sangat indah, yakni alam surga. Dan jika Allah tidak memberikan kedua nikmat tersebut, maka kita akan terjerumus kepada orang-orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Yang mana oleh orang kafir yang mereka tidak tahu sebenarnya siapa yang telah menciptakan mereka dan siapa yang telah memberikan rezeki kepada mereka. Yang mereka pikir yang telah menciptakan dan yang telah memberikan rezeki kepada mereka adalah patung berhala yang mereka sembah. Tapi bukan, hadirin sekalian. Bukan patung tersebut yang telah menciptakan dan telah memberikan rezeki kepada mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan telah memberikan rezeki kepada mereka. Dan yang mana oleh Allah yang telah menciptakan seorang pemuda padang pasir yang bertitel Abdullah dan berpangkat Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah untuk umat-umat manusia agar umat-umat manusia mengetahui akhlak yang mana yang baik dan akhlak yang mana yang buruk. Dan tak lupa pula kepada ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang muktabar yang masih tersisa pada sela-sela bumi Allah ini. Dan penghormatan kami kepada ayah selaku pimpinan daya, kepada juri yang kami muliakan, dan kepada hadirin dan hadir yang hadir pada malam yang sangat berbahagia ini. Dan kami tidak memperpanjangkan mukadimah, langsung dalam acara. Abu A'la al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the online one example. Rasul merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah. Pada akhirnya beliau mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulu-dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan landasan surah Al-Hadid ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah ini suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, maka ia banyak menyebut Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat di atas tadi diawali dengan kalimat secara sementik, ialah sedangkan dalam ilmu balaghah ayat tadi termasuk, yang maksudnya ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatannya. Demikian penegasan Imam Ali As-Sabuni dalam Sofatun Tafsir. Rasul is walking Quran. Rasul diibaratkan sebagai Quran yang berjalan semakna
Aisyah radhiyallahu anha berkata, lantas bagaimana akhlak bangsa kita, terutama para pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah alhamdulillah. Masih ada para pemimpin yang patut diteladani, masih ada para penjabat yang bisa mengayomi, masih ada aparat yang peduli. Semua itu patut disyukuri walaupun jumlahnya sangat sedikit sekali. Karena masih ada para penjabat yang bejat, masih ada politisi yang korupsi, masih ada aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat. Sekarang kita mengalami krisis moneter yang membuat kita keteter, ditambah pemuda-pemuda yang teler dan pemimpin-pemimpin yang giler. Bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sementara kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan malah dekrusi yang jadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita dambakan malah kesengsaraan yang kita rasakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana cara agar kita bisa membuat bangsa Indonesia kita berjaya? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Sadaqallahul Azim. yang artinya, Maka disebabkan rahmat dari Allah dan kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Qurasyad dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan, ayat tadi mengandung 3 cara Rasul dalam berdakwah yang berisi pesan moral bagi pemimpin bangsa kita, yaitu pertama, Rasul bersikap lemah lembut baik kepada kawan maupun lawan. Yang kedua, Rasul senantiasa bersikap lapang dada, mudah memaafkan dan memberi ampunan setiap kesalahan. Yang ketiga, Rasul senantiasa bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Itulah saudara-saudara sekalian, cara dan strategi Rasul dalam berdakwah yang selalu berhasil memimpin bangsa dengan berlandaskan akhlakul karimah, moral dan etika. Dengan demikian dapat disimpulkan agar bangsa Indonesia berdaya, pemimpin harus bercermin dan mengambil cara dan strategi Rasul dalam berdakwah, yaitu selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah. Hanya yang ini bisa kami sampaikan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Bang Taufik menjahit kopiah. Kopiah dijahit